Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita akan masuk ke klaster 4, hak sipil dan kebebasan. Dalam klaster ini yang pertama sekali ditekankan terkait dengan hak anak atas nama dan kebangsaan. Ini jelasnya ada di pasal 7 Konvensi Hak Anak. Ayahanda dan bunda, ini yang perlu kita diseminasikan ke siapapun termasuk anak kita di rumah yang memasuki usia remaja lalu menuju dewasa, dan pada suatu waktu mereka akan menjadi calon suami istri atau calon ayah dan calon bunda. Mereka harus mendapatkan informasi bahwa penting perkawinan itu diakui oleh negara, bukan karena nafsu, tetapi harus menggunakan akal. Karena banyak dampaknya apabila kalau proses perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dicatatkan oleh negara melalui Kementerian Agama atau melalui Kementerian Dalam Negeri melalui catatan sipil. Mengapa penting ini? Karena persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan hal-hal yang terkait dengan anak dan kebangsaan ini tidak sembarang. Untuk itu, kita harus memastikan sejak anak itu dilahirkan, segerakan anak itu diregistrasi. Jadi kita harus aktif untuk menginformasikan kepada dinas Dukcapil yang terdekat. Tapi di beberapa daerah yang mengalami kemajuan pesat dalam pengembangan kabupaten kota layak anak seperti kota Surabaya, kota yang ada di Jakarta, kota Bandung, lalu kota Solo, atau yang ada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Banyuwangi, ada inovasi yang dikembangkan oleh para bupati dan wali kota terkait dengan registrasi anak. Mereka sudah mengetahui proses bagaimana seorang calon anak akan lahir. Itu entry point-nya di posyandu atau puskesmas atau klinik atau rumah sakit atau klinik bersalin. Di sana dinas yang terkait, terutama dinas Dukcapil, itu sudah mengembangkan inovasi sehingga pada saat anak baru lahir itu langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus, yaitu dokumen akta kelahiran dalam bentuk kutipan, kemudian kartu identitas anak, lalu yang ketiga kartu keluarga yang telah diperbaharui. Nah, bagaimana kalau di kabupaten kota kita yang belum memiliki program seperti ini? Ini akhirnya ayahanda dan bunda harus aktif untuk segerakan meregistrasikan anak kita sehingga anak kita mendapat nomor induk kependudukan yang itu kemudian menjadi dasar bagi dinas kependudukan untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran, lalu akan menjadi dasar untuk pembuatan kartu identitas anak dan kemudian juga
menjadi dasar untuk dimasukkan ke kartu keluarga. Bagi ayahanda dan bunda yang belum mendaftarkan anaknya, segerakan. Karena itu adalah menjadi hak anak atas nama. Kemudian yang terkait dengan kebangsaan. Ini menjadi penting juga terutama bagi ayahanda dan bunda yang melakukan proses perkawinan antar bangsa atau dua negara. Ini juga sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mereka pada saat memasuki usia 18 tahun, anak-anak ayah dan bunda otomatis akan memilih salah satu kewarganegaraan. Untuk itu juga harus disegerakan untuk diurus. Sekarang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri juga telah membuka layanan-layanan di luar negeri, di setiap kedutaan besar atau di konsuler. Mereka sudah juga menyediakan layanan untuk anak-anak yang baru lahir untuk dicatatkan dan kemudian mendapatkan kutipan akta secara elektronik. Selanjutnya, yang paling penting juga yang terkait dengan hak ini, anak itu segera diberitahu pada saat proses-proses yang terus berkembang kan. Anak harus diberitahu siapa sesungguhnya ayahnya. Ini menyangkut kalau ada beberapa ayah dan bunda yang mengangkat anak atau melakukan adopsi, segerakan sampaikan kepada anak-anak kita bahwa mereka bukan anak biologis mereka, tapi anak kasih sayang mereka. Mereka bina dan sudah melalui proses. Jangan menunggu sampai anak itu dewasa atau anak mengetahui siapa sesungguhnya ayahnya, siapa sesungguhnya bundanya. Untuk itu melalui pembahasan sesi ini sangat ditekankan ketulusan, keikhlasan ayahanda dan bunda, terutama yang menjadi ayah angkat. Segera beri penjelasan kepada anak-anak kita sehingga mereka mengetahui dan itu kemudian membangun kepercayaan diri mereka. Dan pada satu kesempatan, kalau ada kesempatan yang memungkinkan, pertemukan anak angkat kita dengan ibunya atau ayahnya untuk menjalin silaturahim. Jangan khawatir, nanti anak akan kembali ke orang tua biologis. Semoga dalam proses ini kita dibantu oleh Allah yang Maha Pemberi Cahaya. Ini menjadi penting. Karena kalau kita tutup-tutupi dan akhirnya anak tahu dari tetangganya atau dari orang lain atau ada pembulian, yang dirugikan adalah anak itu sendiri. Untuk itu bantulah anak kita, meskipun itu anak kita sendiri atau anak angkat, tidak ada bedanya, tapi dengan prasyarat melalui proses yang ada di pemerintahan saat sekarang. Terkait dengan penjelasan adopsi, insya Allah kita akan bahas pada sesi lanjutan, tapi pada sesi ini juga perlu saya tekankan. Demikian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, masih dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.